Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit. Amin amin ya robbal alamin. Konferensi pers terbaru dari tim kuasa hukum Nikita Mirzani teman-teman. Di mana dari tim kuasa hukum Nikita Mirzani ini membeberkan adanya ya perlawanan hukum yang akan dilakukan oleh kubu Nikita Mirzani kepada Reza Gladys teman-teman. Dan dikabarkan kalau tim kuasa hukum dari Nikita Mirzani ini akan kembali melaporkan Reza Gladys teman-teman. Mari kita simak pernyataan saat konferensi pers tim kuasa hukum dari Nikita Mirzani ini. Ini dia videonya. Andi Syarifuddin dan Anang Lovong ingin menyampaikan bahwa kami telah mengajukan upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum atau onrah mitidat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan terhadap upaya hukum tersebut sudah terregister dengan nomor perkara 1000-PDTG-2025. Nah, adapun upaya ini kami laksanakan adalah dalam rangka untuk memperjuangkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi klien kami. Kemudian yang perlu kami sampaikan adalah untuk agenda sidang pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, sementara itu yang perlu kami sampaikan. Kalau teman-teman media ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan dengan Bang Andi, silakan Bang Andi. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan media semuanya ya. Sedikit saya tambahkan bahwa terkait masalah rilis Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mungkin teman-teman juga sudah tahu semua ya, bahwa siapa yang tergugat, siapa turut tergugat, tentunya kan teman-teman wartawan juga sudah tahu. Dan poin-poin atau dalam istilah hukum disebut apa yang dimohonkan, itu tentunya kan sudah tahu ya, bahwa ada kerugian materi ya, dan ada kerugian imaterial. Tentu teman-teman wartawan semuanya sudah tahu ya, bahwa ada kerugian materi ya yang dimintakan itu 4 miliar, kemudian ada kerugian karena kelalaian ya sebesar kurang lebih 40 miliar, kemudian ada ganti kerugian imaterial 200 miliar ya. Itu pokok poinnya ya, gugatan itu seperti itu. Nah, memang saya kembali memperjelas ya, bahwa secara kebetulan kantor kami lah yang diminta untuk menangani perkara perdata dalam konteks perbuatan melawan hukum ya, bukan seperti apa yang kita ketahui bersama juga beberapa media bahwa ini adalah gugatan uang prestasi. Ini perlu saya pertegaskan ya, bahwa ini bukan gugatan uang prestasi ya. Nah, adapun pokok gugatannya adalah bahwa diawali dengan adanya kesepakatan bersama antara para pihak, di mana salah satu pihak membatalkan secara sepihak dengan mempergunakan instrumen hukum pidana ya, sehingga menimbulkan kerugian baik secara material maupun imaterial kepada klien kami. Oleh karena itu dilakukanlah upaya hukum dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam ini konteks perdata ya, seperti itu. Oke, mungkin Sindu ada mau ditambahkan? Ibu Sinda cukup ya. Kalau begitu kembali ke rekan saya Pak Maruli. Oke, terima kasih Bang Andi. Jadi jelas teman-teman semuanya ya, bahwa gugatan yang kita layangkan itu bukan gugatan wampres, tapi gugatan perbuatan melawan hukum atau 1365, bahasa hukumnya namanya onrah metidat ya. Ada kerugian materi, imaterial, tadi sudah disampaikan oleh Bang Andi ya. Nah, nanti kita tunggu prosesnya, ada tahapan-tahapan yang
akan kita laksanakan mulai dari persidangan pertama, terus kemudian mediasi selama 30 hari kerja sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, junto Perma nomor 3 tahun 2022 proses mediasi di pengadilan secara elektronik. Nah, mudah-mudahan nanti sebelum masuk dalam pokok perkara ada kesepakatan-kesepakatan yang kita bisa diskusikan dalam proses mediasi. Dan pada prinsipnya kami sebagai penggugat membuka diri, tapi kalau nantinya itu juga deadlock, ya kita akan buktikan semua dalil kita yang kita tuangkan dalam posita dan petitum itu kita buktikan dalam fakta-fakta persidangan. Mungkin demikian. Gugatan perbuatan melawan hukum ini apa, Bang? Oke, nah sebenarnya materi ini kan kami akan sampaikan dalam persidangan, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu kan ada ya beberapa poin. Nah, salah satunya adalah tentunya ada pembatalan sepihak perjanjian secara lisan yang jelas-jelas sangat merugikan klien kami. Nah, yang kedua adalah terkait dengan adanya perekaman-perekaman yang tanpa seizin prinsipal kami dan menurut hemat kami itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Dan ada beberapa lagi nanti dalil-dalil kami yang kami tuangkan dalam posita dan kami mintakan dalam petitum gugatan. Bang, yang rekaman bukannya sudah dilaporkan illegal access ke ranah pidana, Bang? Oh ya, itu saya kira kan dua hal yang berbeda. Kalau bicara pidana, saya tidak punya kompeten untuk menjawab itu. Tapi saya hanya bicara terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum nomor 1000/PDT/2025. Bang, besok itu kan sidang perdana untuk kontestasi. Tanggal 8 itu sidang perdana untuk PMH-nya, Bang. Oke. Itu yang kami dapat soalnya, Bang, dari website pengadilan sendiri, Bang. Oke. Jadi sebenarnya gugatan Wampres itu nanti Pak Bang Adi yang akan menjawab itu ya. Karena ketika kita mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini, saya tidak tahu terkait dengan ada. Begini, bahwa memang pada awalnya ini perkara ini kan ditangani oleh Bang Fahmi ya, terkait masalah gugatan uang prestasi itu. Tapi setelah itu kantor kami ditunjuk untuk menindaklanjuti dengan kata Bang Fahmi lagi sakit. Namun setelah perkara itu sampai di kantor kami mengkaji ya bahwa kami tidak melihat bahwa adanya dalam peristiwa ini adanya uang prestasi ya. Karena semua prestasi sudah dilaksanakan. Justru kami melihat bahwa di sini adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana tadi disampaikan oleh rekan saya bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum itu ketika ada kesepakatan perjanjian sebelum jatuh tempo kemudian dicabut ya secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian ya, itu namanya salah satu unsur perbuatan melawan hukum. Nah kemudian kalau terkait gugatan uang prestasi itu kami sebenarnya sudah ada memegang bukti bahwa itu sudah dicabut ya, sudah dicabut. Namun pencabutan itu kan memang harus resminya kan di pengadilan, tapi kan secara administratif sudah kita ajukan itu permohonan pencabutan itu sehingga kita masukkan gugatan perbuatan melawan hukum ini. Seperti itu jawaban kami. Oke, berarti untuk yang besok itu tetap hadir untuk memberikan surat menerima atau memberikan surat cabutan itu sendiri, Bang? Iya betul, karena memang resminya itu dicabut itu kan harus di depan persidangan ya. Tapi sebelum kita itu kan secara administrasi ya bahwa kita sudah mengajukan permohonan untuk pencabutan. Bukan permohonan ya, menyatakan menyambut. Kalau permohonan itu diterima atau tidak, ya jelas bahwa kami yang memohon dulunya gugatan itu ataukah mungkin atas nama ibu kita melalui pengacara yang terdahulu bermohon kan kemudian dia cabut kembali, itu sah saja secara hukum ya. Nah untuk memenuhi pencabutan itu tentunya memang kita harus hadir di pengadilan nantinya. Jadi teman-teman besok untuk menyatakan di depan persidangan itu ya, seperti itu kira-kira. Oke, saya bilang berarti besok adalah sidang perdana dan terakhir karena Sudah dicabut sendiri ya, Bang, ya? itu ya, betul sekali. Itu Pak. Ya.
Oke, berarti akan melakukan itu yang PMH yang sedang perdana nanti. Ya, seperti itu. Alasan dicabutnya kenapa sih, Pak? Ya. Alasan dicabutnya kenapa, Pak? Begini, kalau itu pertanyaannya, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa perkara uang prestasi itu sebenarnya kantor kami ya, kami tidak ada di situ sebenarnya. Ini kan masing-masing pengacara ini, ataukah praktisi hukum ini memiliki analisis yang masing-masing terkait suatu perkara ya. Nah, mungkin teman-teman yang terdahulu itu pandangannya bahwa itu adalah perdata. Tapi setelah sampai di kantor kami melakukan analisis ya bersama dengan teman-teman rekan yang lainnya, bahwa justru kami menemukan bahwa itu bukan suatu perbuatan uang prestasi ya, tapi kami justru melihat di sini ada perbuatan melawan hukum ya, dari dalam konteks perdata seperti itu, sehingga kami berdiskusi dengan teman-teman yang pengacara lama bahwa ini kelihatannya ada kekeliruan ya kan, oleh karena itu karena belum dijawab oleh lawan dalam hukum acara perdata itu sah saja dicabut, terkecuali kalau sudah dijawab itu baru ada persetujuan dari lawan baru boleh kita cabut, kira-kira begitu ya, artinya sah saja kita cabut itu. Nah itulah tadi kalau pertanyaannya kenapa dicabut, kenapa ini, ya itulah tadi berdasarkan dengan kajian ya yang kami temukan bahwa di dalam peristiwa itu kami tidak menemukan perbuatan uang prestasi, tapi justru kami mengkaji menemukan perbuatan melawan hukum seperti tadi unsur perbuatan melawan hukum itu disampaikan oleh rekan kami. Seperti itu ya. Ada yang lain? Mungkin saya mau menambahkan ya. Untuk perbuatan melawan hukum itu adalah setiap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan orang lain ya, menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, perbuatannya itu apa? Yaitu ketika ada kesepakatan ini, ada perjanjian yang dilakukan berdasarkan konsensus ya, berdasarkan suatu perjanjian, kemudian salah satu pihak menggunakan instrumen pidana untuk melaporkan pihak yang satunya ya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang satunya, sehingga sekarang posisinya menjadi terdakwa gitu. Oke, Mbak Sindu, perjanjiannya apa yang disepakati oleh kedua pihak kemudian diingkari oleh salah satu? Perjanjiannya itu perjanjian terkait kerjasama untuk mereview produk dari Dr. Reza ya. Produk-produk dari Dr. Reza untuk direview oleh Nikita Mirzani, direview yang bagus-bagus itu. Tapi apakah perjanjian, ini kan perjanjian lisan ya, apakah menjadi bukti kuat artinya secara hukum? Itu Perjanjian lisan yang dilakukan oleh Nikita dengan RG. mungkin ini bisa dijelaskan lagi dengan. Nah itu ya teman-teman ya penjelasan dari tim kuasa hukum Nikita Mirzani dalam konferensi pers terbarunya, di mana pihak kuasa hukum Nikita Mirzani ini mengungkapkan ya kalau ternyata gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani kepada Reza Gladys ini dirasa kurang tepat teman-teman, dan yang lebih tepat adalah adanya tindakan melawan hukum, di mana tindakan melawan hukum yang dilakukan tersebut adalah pihak Reza Gladys yang memutus kontrak secara sepihak teman-teman. Dan hal inilah yang dimaksud lebih tepat untuk diusut dan dilaporkan dan diproses lebih lanjut oleh tim kuasa hukum Nikita Mirzani dalam proses upaya untuk melakukan perlawanan hukum kepada Reza Gladys teman-teman. Bagaimana tanggapan kalian setelah melihat pernyataan dalam konferensi pers terbaru tim kuasa hukum dari Nikita Mirzani ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman.